Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bab 10. Optik geometris. Hari ini kita akan membahas masih tentang pemantulan cahaya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pemantulan cahaya pada cermin datar, pada hari ini kita akan membahas pemantulan cahaya pada cermin lengkung, yaitu mencakup cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama kita bahas yaitu adalah hukum pemantulan pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M, kemudian dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Selanjutnya akan kita bahas yaitu sifat bayangan pada cermin cekung. Perhatikan gambar berikut ini. Sisi depan cermin adalah sisi di mana cermin tersebut melengkung ke dalam, sedangkan sisi lainnya merupakan belakang cermin. Ruang antara titik O sampai titik fokus disebut ruang pertama. Sedangkan ruang yang terletak antara titik fokus sampai titik pusat kelengkungan adalah ruang 2. Dan ruang yang berada di belakang titik pusat kelengkungan sampai tak terhingga itu adalah ruang 3. Dan terakhir, ruang yang berada di belakang cermin adalah ruang 4. Pada cermin cekung, bayangan yang terletak di belakang cermin bersifat maya dan biasanya tegak. Jadi, maya pasangannya dengan tegak. Kemudian yang kedua, jika bayangan yang terletak di depan cermin, maka bersifat nyata dan biasanya terbalik. Jadi kalau maya itu pasti tegak dan nyata pasti terbalik. Kemudian bagaimanakah sifat bayangan untuk dikatakan diperkecil atau diperbesar? Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi, jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, maka bayangan bersifat diperkecil. Namun, jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangan bersifat diperbesar. Contohnya, yuk kita lihat tabel ini. Jika ruang benda terletak di ruang 1 dan ruang bayangan terletak di ruang 4, maka sifat bayangannya, ruang bayangannya terletak di ruang 4, berarti itu terletak di belakang cermin. Pasti bayangannya yang terbentuk adalah maya dan tegak. Dilihat kembali, ruang bendanya lebih kecil daripada ruang bayangan, berarti bayangan tersebut diperbesar. Seperti itu untuk konsep menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hukum pemantulan pada cermin cembung. Hukum yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama cermin, kemudian dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Makanya kenapa itu dari cermin ke titik fokusnya itu merupakan garis terputus-putus.
Kemudian, hukum yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan M, kemudian dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sifat bayangan pada cermin cembung. Untuk bagian depan cermin adalah sisi cermin yang melengkung keluar, sedangkan sisi lainnya adalah sisi belakang cermin. Pada cermin cembung, ruang benda selalu terletak pada ruang 4, sehingga bayangan yang terbentuk selalu terletak pada ruang 1. Kemudian, bayangan yang terletak di belakang cermin bersifat maya dan umumnya tegak. Bayangan juga bersifat diperkecil karena ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Jadi, bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu rumus pada cermin cekung dan cembung. Rumus pada cermin cekung dan cembung pada dasarnya sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dengan R sama dengan 2F. F adalah titik fokus, S adalah jarak benda dari cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan benda dari cermin. R adalah titik pusat kelengkungan yang besarnya 2 kali titik fokus. Perjanjian tanda rumus cermin cekung dan cembung adalah yang pertama, jarak benda bernilai positif jika benda terletak di depan cermin atau benda nyata, sedangkan bernilai negatif jika benda terletak di belakang cermin atau benda maya. Jarak bayangan atau S aksen bernilai positif jika bayangan terletak di depan cermin, dan bernilai negatif jika bayangan terletak di belakang cermin. Dan yang ketiga, yaitu titik fokus. Titik fokus bernilai positif jika kasusnya terdapat pada cermin cekung, sedangkan bernilai negatif jika kasusnya terdapat pada cermin cembung. Selain itu, adapun rumus untuk menentukan perbesaran benda dihitung dengan menggunakan persamaan M sama dengan H aksen per H, atau mutlak dari S aksen per S. H aksen adalah tinggi bayangan benda, dan H adalah tinggi benda. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah contoh soal. Sebuah cermin cembung mempunyai panjang fokus 20 cm. Jika sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin tersebut, tentukan A. Jarak bayangan ke cermin, B. Perbesaran linear cermin, dan C. Sifat bayangan. Berdasarkan data yang kita peroleh dari soal, kita dapat menentukan jarak bayangan ke cermin dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena pada kasus ini yang terjadi adalah pada cermin cembung, maka titik fokusnya bernilai negatif. Sehingga dapat kita tuliskan minus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen.
Lalu kita inputkan nilai-nilai tersebut pada rumus, sehingga ditemukan nilai S aksen sama dengan minus 6,67 cm. Selanjutnya yang kita tentukan adalah perbesaran linier. Kita dapat menentukan perbesaran ini dengan menggunakan rumus M sama dengan mutlak dari S aksen per S. Ditemukan bahwa nilai perbesarannya adalah 0,667. Dan yang terakhir yaitu adalah menentukan sifat bayangan. Karena nilai S aksennya adalah negatif, maka bayangan di belakang cermin bersifat maya dan tegak. Dan perbesarannya adalah 0,667 kali atau diperkecil, sehingga bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Agar kalian lebih memahami materi yang kita pelajari pada hari ini, kerjakanlah latihan soal pada buku tulis fisika kalian, kemudian hasil pengerjaannya difoto, kemudian dikonvert ke PDF atau ke Word, dan selanjutnya diupload melalui Edmodo. Selamat belajar, Tuhan memberkati.